kalau nggak ada buktinya sama tadi ya kasus yang pertama itu. Ya, itu yang petugas yang pertama ketika masuk ada yang ngasih surat ya dicek. Pengecek nama lah di nomor DPT atau DPTB. Kemudian selesai petugas pertama, lanjut ke petugas kedua, yakni absensi tanda tangan. Biasanya kendalanya adalah yang manula, ya tanda tangannya nggak bisa, sing penting baru ada coretannya saja, nggak apa-apa. Nah, setelah di petugas kedua, langsung ke petugas yang ketiga, ya, yakni penerimaan surat suara. Yang jelas surat suaranya sudah ditandatangani oleh ketua TPS. Nah, jikalau saking repotnya surat suaranya belum ditandatangani oleh ketua TPS, maka salah satu anggota harus mengingatkan. Karena nanti kalau sudah kasusnya masuk ke dalam kotak, maka surat tersebut tidak sah. Jadi yang harus ada tanda tangan ketua TPS-nya. Itu. Setelah terima, ya dibuka. Apa fungsinya dibuka? Fungsinya barangkali surat suara ada yang sobek atau yang rusak, maka bisa diganti dengan yang lain. Itu. Setelah itu langsung masuk ke dalam bilik nyoblos. Setelah nyoblos, keluar lagi, masukkan dalam kotak. Masukinnya hati-hati Pak. Jangan terburu-buru, jangan didesel-desel. Ya, kayak gitu. Masuk kotak, lalu keluar sambil dibuktikan ya, dicelupkan pakai tinta. Tanda Bapak atau masyarakat atau warga Mas Semarang sudah mencoblos hak pilihnya. Itu. Kemarin ya simulasi seluruh ketua TPS mungkin sebagian sudah paham dan hampir sama seperti dengan pemilihan yang lain. Cuman bedanya adalah ya di sini kita pemilihan kepala desa. Jadi harus benar-benar karena panitia 9 hanya memantau jalannya pemilihan. Yang melaksanakan adalah rekan-rekan TPS yang di lapangan. Gastrip juga sama. Ya, gastrip depan belakang ketika terjadi huru-hara maka harus tindak melerai, menenangkan. Syukur tidak ada huru-hara, damai, aman. Nah, petugas prokes yang di depan itu membawa termogan sama hand sanitizer. Jadi nanti pemilih sebelum masuk ke tempat pemilihan cuci tangan terlebih dahulu. Prokesnya kan Pak, Bu, cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan selesai, kemudian dicek suhunya pakai termogan, lalu dikasih sarung tangan plastik. Baru boleh masuk. Nah, setelah itu gastrip yang pertama dicek apakah orang tersebut bawa handphone atau tidak. Nah, anak di situ keterangannya tidak boleh membawa handphone, apalagi dalam selfie atau foto itu nggak boleh. Jadi nanti ketika di luar yang bawa HP tolong HP-nya dititipkan sama petugas tempat. Awas, yang rasa HP-nya Oppo pas pulangnya mintanya Samsung. Nah, ya, jadi harus HP-nya sendiri. Tuh, ya dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Intinya mah sama seperti pemilihan yang lain, cuma intensinya berbeda kalau pemilihan kepala desa. Tapi mudah-mudahan di Desa Malang Semirang aman, tentram, damai. Itu. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah pada saat nanti setelah selesai proses pemungutan suara jam 12 tank ya ditutup. Ya Pak ya. Jam 12 tank tutup. Pak nambah
Tidak. Dah, jam 12 tank tutup. Pak, apabila masih antri di dalam, sudah antri di dalam, sudah absen, nah pas jam 12 masih bisa. Tetapi jam 12 tank orang di luar kucuk, Pak saya mau coblos. Nah itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi jam 7 sampai jam 12. Mungkin nanti disepakati jedanya apakah setengah jam, apakah 1 jam untuk melakukan proses kegiatan berikutnya, penghitungan suara. Nah, penghitungan suara kemarin sepakatan dengan pihak camat juga menyampaikan nggak usah ditaruh di meja, jadi masih di kotak, langsung ambil, hitung, dibuka, lalu disorkan oleh saksi. Nah, apakah sah atau tidak? Lalu petugas yang lainnya ada yang ngetok, ada yang nulis. Ya, tujuan apa? Supaya biar nggak keliru. Ya, misal manggis, tok, apel, tok, kayak gitu. Ya, nanas, tok, kayak gitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti ada yang nulis, ada yang ngetok, biar ini. Ya, yang jelas yang repot nanti petugas TPS yang nomor 2. Ya, karena tadi simulasinya itu agak sedikit rumit, tapi kalau dicek di sini nanti tiap-tiap TPS akan dikasih ya pagi itu nanti serah terima kotak suara beserta isinya dalamnya apa saja. Ada yang perlengkapan di luar, ada yang perlengkapan di dalam. Nah, perlengkapan yang di luar salah satunya adalah tanda tertib, kemudian foto calon, sama DPT sama DPTB. Nanti dipajang Pak di papan pengumuman di luar TPS itu. DPT dipajang semua, KTP dipajang semua, sama foto calon. Itu. Kemudian di TPS tersebut ada 3 bilik Pak. 2 bilik di dalam dan 1 bilik di luar. Fungsinya yang di luar adalah barangkali ada warga Malang Semirang yang pas ketika dicek suhunya itu 37,8. Nah itu tidak boleh masuk ke dalam area pemilihan, harus di luar. Antara area pemilihan itu biliknya di luar Pak, gitu. Ya, nanti di situ nyobrosnya diawasi oleh Gastrip dan juga saksi. Ya, nanti baru, dan yang nyerahinnya pun Gastrip. Ya, masuk dalam, taruh di kotak. Ya, bisa dipahami Pak ya. Nanti habis ini kita akan simulasi biar tahu semua, kayak gitu. Ini seumpama saja. Nanti di lapangan nanti teknisnya hampir sama. Ya. Usahakan nanti yang petugas nomor 2, barangkali yang tadi yang mewakilkan, kalau sampaikan pengisiannya itu kalau dulu ngitung dulu baru direkap. Kalau sekarang tidak, ngitung ya. Jadi awal, contoh berita acara pagi diisi semua, dicek, diisi. Nanti masing-masing TPS tadi dapat 3 map. 3 map yang hampir sama warna ini, kuning, hijau sama merah. Ya, yang kuning itu berita acara pagi jam 7. Kemudian ada lagi berita acara jam 11 nanti diisi juga oleh PTS nomor 2. Dan terakhir itu berita acara jam 14 jam 2 ya, dari mulai selesai pemungutan suara sampai penghitungan. Itu ngisinya sambil berjalan. Pagi dicek, diisi. Jam 11 diisi. Nah, sampai pas penghitungan pun diisi. Nah, jadi ketika penghitungan selesai, berita selesai, langsung
dibawa ke balai atau sekretariat untuk melakukan penghitungan rekapitulasi. Nah, pada saat penghitungan rekapitulasi, ya, ketua TPS ya jangan lupa dulu menyaksikan hasil rekapitulasinya sebagai bagian dari pertanggungjawaban ketika di lapangan. Nah, setelah rekapitulasi selesai, nah baru semua kotak suara yang ada di kotak dimasukin ke dalam satu dan kita kirim ke kecamatan. Itu. Dari sini ada gambar nggak Pak? Bu? Ada ya? Apa abang-abang? Langsung praktek aja. Simulasinya langsung praktek aja biar enak. Jadi simulasi itu praktek. Sama aja sih. Ya simulasi sama praktek sama aja. Oh, salah dia. Jadi salah kembali. Ya wis. Tes. Jadi Pak Bu kita langsung aja kedudukan di meja di mana, bilik di mana kita terapkan saja Bu ya. Langsung praktek ya. Jadi kalau kita teori dulu gak bakal ketemu belibet. Jadi pastikan kita langsung dipraktekkan posisi bilik pertama atau bilik yang khusus itu harus di mana, bilik yang khusus buat orang yang normal harus di mana, meja 1, meja 2 dan 3 di mana, saksi di mana, harus kita terapkan aja langsung ya. Oke, mari kita mulai dengan kita tata kembali posisi-posisi meja tersebut. Oke, yuk mari. Mari kita berdiri dulu. Udah nyoting nih. Mendekin ya Bapak Kam? Geser dikit, gampang. Baterai dikit. Singkat apa ya? Enak apa ya? Hah? Abangnya apa Kang Acep?
Dari kameramen. Tes. Maka untuk contohnya untuk posisi di meja 1, maka nah untuk meja yang tadi siang ke kecamatan satunya harus sini. Yang tadi siang pelatihan ke Bimtek. Ayo. Ada siapa itu? Ada Bayan, ada Caruti, ada Sucarto, ada Puput. Mangga untuk meja nomor 2 selaku yang tadi siang ikut Bimtek untuk menduduki di meja 2 sini. Nah. Nah ini duduk di sini. Ya ke situlah pintu keluar. Selaku ketua ini ya, punten. Tes. Untuk penunggu Maning, Kang Wawan, maning. kodak nomor 4. Ayo siapa yang untuk Disponsori oleh Bosuka. 4 di posisi kodak dan kita. Ayo. Nah. Ya sudah, Roma. Permohonan perwakilan dari para saksi dari 4 calon untuk duduk. Saksi sebelah sini. Untuk saksi di sebelah sini sesuai, ayo enggak? Sesuai nomor urut 1, 2, 3 dan 4. Nah. Ini hanya simulasi aja, ya. Untuk petugas Limas dan Prokes harap di depan. Satu depan, satu belakang. Yuk. Prokes dan Limas posisi di depan. Nah ini Pak, ini bilik khusus untuk yang suhunya di atas 37 atau 38. Maka biliknya harus di luar. Tidak berarti harus di luar jauh, maksudnya dia di tenda itu ada khusus tapi ngadepnya ke belakang. Nah ini bilik tersebut harus ditutup dengan kain, tidak terbuka
harus ditutup. Jadi orang kalau menyoblos itu tidak terlihat semuanya. Harus ada kelirnya jadi sandiwara. Begitu juga dengan bilik ini. Proses Ini harus tertutup simulasi. pakai kain. Iya. Itu Sebelah dua ya. Tapi pelaksanaan insya Allah ada tertutup ini. Jadi tidak terbuka. saksikan. Kan rahasia Pak ya, biar tidak kelihatan. Nah, itu. Udah publik sebagai prokes itu ya. Yang satunya linmas dan prokes. Di belakang juga ada linmas. Untuk mengantisipasi maka selaku linmas siapapun yang maka intinya prokes dan linmas juga di belakang juga. Ya, depan pintu ada. Ya. Maka ini siapa? Selaku prokes siapa? Ya, yang prokes dan linmas. Saksi-saksi calon dari masing-masing calon. Tadi tugasnya sudah dijelaskan sama Pak Nianto. Untuk prokes itu tukang nembak ya Remah. Itu dari masyarakat yang akan mendaftarkan. Nah, kurang lebih begitu Pak ya. Nah, udah publik ya. Jadi di sini ruang tuh. Aduh, si bocah. Iya. Ini pintu berarti bukan di sebelah sini Pak ya. Dan di sini pintu keluar nih. Karena keadaannya gini jadi kan ini udah sejajar nih. Ya, karena harus ke sini. Karena ini tidak sejajar, maka itu. Ya. Langsung mekanisme kone pintu mana kan? Iya, keluarnya harus sejajar dari itu masuk sono keluar sono sejajar. Posisi kotak barang di kotak barang di Kotak sini sebelahnya ini terus kita mau keluar. Ya, iya, ini kotak sini lah, anggap ya situ tuh. Ya. Oke, kita lanjutkan kepada yang berhak untuk menerangkan sebagai tugasnya. Silakan. kunci loro. Oke. Papat. Saya minta tiga orang aja ya sebagai saksi. Contoh bawa surat apa ya? Mana kakak? Dor. Surat suara. Ambil. Surat undangan. Iya. Umpama aja. Ulang lagi Pak ya. Terus di Sembilan kan ada TPS 4. Ada TPS 4. Jadi posisinya tadi yang mungkin udah di per TPS sudah dibagi-bagi oleh ketuanya. Jadi memposisikan sendiri. Ibaratnya tadi prokes dan linmas ada di sini untuk mengatur keamanan dan pengecekan. Petugas nomor baca 1 mungkin sudah diatur oleh ketuanya posisinya di sini. Ya, jadi nomor 2 sini, 3 sini. Posisinya nomor 3 itu ketua daripada TPS tersebut. Jelas ya? Nah, ya ini kan ibaratnya biar tahu lah mungkin posisi meja nomor 2 lapangan tempatnya kan mono kan berarti itu karena posisinya sempit tuh lah. Jadi ya sana gue. Hah? Ketua oret-oret kan bertanda tangan. Ini bener Pak, ini bener kan kalau dulu kan 1 2 3 4 TPS 1 2 3 4 kan tempatnya kan tidak sesuai biarkan aja ada lihatnya. Ini yang ini nomor 2 iuratnya. Cek-cek itu mau letak kasih barangnya. Oh iya, oke. Oke, jelas kedudukan. Cewun. Oke.
Contoh keluar tuh, contoh. Malah tuh sini tuh. Ampun tuh. Yuk. Idealnya 3 saja aja. Salah satu. Ya, oke. Mau neka PN lagi TPS ya 1 2 3 4. Ya begitu. TPS kan? Iya, sekalian Ini mohon. masih pada suka. Masalahnya tidak memuat lalu dibaca papat ki. Iya. Ya. Jadi memposisikan diri saja. Mungkin sudah diatur oleh ketua panitia bahwasanya untuk nomor 1 posisinya di pertama ini mengecek dari tadi. Ya. Nah, terus dilemparkan ke sini. Kalau udah valid, di checklist itu di sini harus bertanda tangan orang tersebut di sini di nomor 2. Baru di nomor 3 ini memberikan surat suara yang harus ditandatangani oleh ketua. Oh, Ini ketua yang ngacung. Aku. Pak Tua ngacung ya. Abe. Ya aku kok ketua nak kabeh usul. Maksudnya mah. Posisi ketua kene tugas pokoknya memberikan surat suara yang ditandatangani oleh ketua. Ya. Ya ketua. Syukur-syukur dicek dulu di sini sebelum memberikan, jangan sampai bisa-bisa double bukan lah. Jangan sampai ya. Tolong dengan jeli intinya mah. Jangan sampai di lapangan terjadi maka kisru siji suara ada di masalah. Oke, lanjut. Posisi sudah semua. Kita mulai. Ya inilah buat bilik suara. Saksi sudah terbentuk 1 2 3 4. Ya. Ini nama adapun untuk saksi ya. 1 2 3 4 secara akademik harus ada 4. Tapi bila mana tidak datang tidak masalah. Ditinggalkan karena jadwal sudah ditentukan. Syaratnya saksi datang ke sini harus membawa surat kuasa dari calon hulu. Bila mana tidak membawa, kita wajib menolaknya. Tuh. Terus posisi bagaimana? Saksi ini bisa 2, di luar 1, di dalam 1. Bukan cepegel, saksi ini gantian mangga. Seperti tadi udah dalam berita acara penyerahan surat kuasa itu orang tersebut tercantum, bukan asal comot. Ya, harus tercantum 1 hari sebelumnya itu harus menyerahkan surat kuasa kepada panitia pemilu TPS tersebut. Bisa langsung juga ke panitia 9. Dan panitia 9 mengkoordinasi bahwasanya TPS tersebut udah ada saksinya. Ini. Itu. Jelas ya, para saksi. Tolong koordinasi dengan Bapak Tuhu, calon Tuhu bahwasanya harus yang bertugas di sini itu harus ada surat kuasa. Tidak sepanjang tekan dewek laka surat kuasa maka wajib menolaknya dari tugas TPS tersebut. Jelas ya Pak? Oke. Ada yang dipertanyakan dari ini sebelum kita mulai belajar bercocok tanam? Ya, yang tekan ada. Dari sekian ada yang tanyakan dulu, Pak, Bu. Lanjut. Nah, saya kembali kepada Bapak itu Mas Sunar. Iya, maka Pak ya Wasinar ya, silakan. Ada yang terdaftar 3 orang yang menjadi pemilih pertama. Coblos pertama. Oke ya. Ya. Nama aja sama. Sampaikan. Ya. Return kepada TPS, kami panitia bersepakat dengan berita acara untuk pencoblos pertama per TPS sudah saya klop. Untuk TPS 1 itu cocok pertama dengan perwakilan dari calon 3 orang. Itu dia harus didahulukan. Kesepakatan ya. Dari para calon tersebut kita sepakat untuk nyocok pertama
itu ya itu 3 orang yang dikuasakan dari calon. Calon harus menyetorkan nama-nama tersebut, bukan asal tunjuk, harus tertulis. Ya, orangnya harus tertulis siapa-siapa, setorkan ke kami. Ntar dengan itu istimewa didahulukan di orang tersebut. Nah, posisinya Bapakku Kartono di TPS 1, di TPS 2 Ibu Soleha orang utusannya, di TPS 3 Bapak Nono, di TPS 4 Bapak Pran. Maka orangnya ntar siapa-siapa tolong disetorkan ke panitia. Tuh. Orang-orang tersebut akan diberi tanda sebab tinta apa jangan kertas nempel lah ini nama tanda bahwa orang tersebut yang diutus oleh si calon. Orang dari khusus tanda bayar tanda bahwasanya orang tersebut orangnya Bapak Kartono, orang tersebut orangnya Ibu Leha. Jadi jangan sampai masyarakat itu berantri di luar disigerakan dia, bahkan konon lah. Wah, sampai mau kalau terjadi mau konon ini nama. Bukan saksi ini khusus. Lanjut. Berikutnya ada lagi yaitu untuk kurnya tersebut. Kurut diberi keistimewaan dengan istri dan suaminya itu menyocok juga, menyoblos juga, memilih juga keistimewaan. Itu mungkin udah ada pertemuan ya. Oh iya, baca saya. Intinya mah udah jam tertentu yang harus dikhususkan pada calon. Bukan dengan yang 20 bukan. Ya, yang tadi kita diterangkan itu salah satu keistimewaan dari itu. Nah, calon-calon tersebut tadi ada penjemputan, ada pengawalan, dijemput oleh keamanan dari rumahnya dengan didampingi pendukungnya. Maka maksimal pendukung yang mengiring orang tersebut 20 orang. 20 orang untuk mengawal, tidak ikut mencoblos, hanya mengawal. Awas, yang mencoblos itu calonnya. Kalau Pak Kartono dengan istrinya, Ibu Leha dengan bapaknya, kalau memangnya kalau kawannya tuh itu karena Presiden kalau orang sini katanya belum punya hak pilih. Tuh ya jelas ya. Tuh tadi ada 2 keistimewaan untuk para calon tersebut. Maka bahwa dengan sangat bila masyarakat komplain ya itu udah ada dua kesepakatan dengan panitia dan para calon. Lanjut, ada yang dipertanyakan kembali? Ya, mangga. Ya, tadi yang 3 orang itu pertama. Ya, yang 3 orang tadi. Untuk para calon ada jam tertentu akan disetorkan. Para calon itu jam semene. Ya, maklum Indonesia kan orang. Tuh, orang lah. Pak Ketua, kenapa? Ya, siap, mangga. Ya kita kan udah konfirmasi ke calon orang tersebut harus standby pertama jam 7 setelah simpas selesai keistimewaan orang tersebut. Adapun orang tersebut tidak datang bukan salah daripada panitia karena panitia udah memfasilitasi tersebut. Dibatasi aja sampai nunggu nih ya telat punene. Oke. Lainnya? Ya mangga siap. Ya tadi udah diterangkan sebenarnya oleh Pak Nianto
Jadi untuk pencoblosan itu jadwalnya dari jam 7 sampai jam 12. Di luar jam 12 masih berkerumun juga masyarakat menjaga, tidak boleh mencoblos. Stop. Ketentuan. Ini ketentuan. Adapun di dalam tenda masih ada yang udah daftar tuh masih anak-anak, diteruskan sampai selesai. Si jaga lawang betul hati kan, mau kan? Aja sampai beraya keruyuk penanggar masih anak pemanji kah? Tugasnya gunung. Kastrip siap. Enggak, yang lainnya. Lanjut. Ya langsung we antrian pertama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kembali, dimulai acara simulasi untuk pencoblosan. Nah, Karena pintu masuk, siji we contoh siji. Baik, ini posisinya sudah masuk ke TPS masing-masing, baik TPS 1, 2, 3, dan 4. Nah, jam 7 itu ketua melakukan prosesi pembukaan. Ya. Jadi ketua sama orang lain harap kumpul di tengah dulu, pembukaan. Mangga. Ya. Kastri, Dimas, semua kumpul di tengah semua untuk melakukan pembukaan. Jam 7 kurang 15 ya. Karena jam 7 buka kotak. Iya, betul buka kotak. Jam 7-nya buka kotak. Ya, sok. Di tengah dulu seumpaman. Nanti pas di hari H semua baris untuk pembukaan. Ketua TPS-nya di depan sini. Ya. Nanti ketua akan memberikan sambutan. Sambutannya nanti dikasih bebarengan dengan perlengkapan yang lain. Ya. Itu. Kalian jajakeun sangat berenak. Lor mandi. Jadi nanti ketua akan memberi sambutan, membaiat, kemudian sambil membacakan jumlah DPT sama DPTB. Ya. Setelah itu baru prosesi pembukaan pertama, tahap pertama sudah selesai. Dipahami? Nah, coba lateksnya ya, langsung aja lah, ya. Mantap. Oh ini. Ini. Ya. Jadi sebelum sambutan ya pemainnya sumpah dulu ya. Sumpah dulu, habis itu langsung ke hubungan dulu. Ya. Ya. Ya jadinya pembukaan itu seluruh anggota TPS akan di bacaan sumpah ya. Setelah baca sumpah baru ketua TPS-nya memberikan sambutan menjelaskan tentang jumlah DPT, jumlah DPTB baik lelaki dan perempuan ada berapa. Setelah selesai langsung buka kotak. Jam 7 teng buka kotak. Berarti itu sumpah atau apa sambutan tadi ya? Iya. Sebelum jam 7. Sebelum jam 7. Ya. Sebelum tadi. Sebelum jam 7 buka kotak. Emang nggak di dalam kotak semua? Waktu simulasi di sana di dalam kotak semua. Semuanya dalam kotak. Berarti jam 7 kotak. Jadi kan BAP pun di dalam kotak semua, termasuk sumpah juga di dalam kotak. Berarti jam 7 dulu buka Baru buka, kotak baru baru beres-beres, baru sumpah. ya nanya Bu. Jadi Sebelumnya katanya. oke disepakat saja ya, berarti jam 7 ya. Nanti juga saksi juga nanti ada ini jam 7 ya.
Tapi gini, Sebelum Pak, sebelum. Indaga. jadi usahakan nih, Sebelum. karena kita posisinya di sini kan sudah nanti selesai acara ini diatur, ya nanti disepakati juga para saksi juga. Jadi jam 7 kurang seperempat kita lakukan prosesi, dan jam 7 langsung ke kotak. Itu. Jadi ada perlengkapan yang di luar kotak dan ada yang di dalam kotak. Itu. Ya. Oke, selesai langsung kita umpama aja kita buka kotak jam 7 ya. Mangga ketua buka kotak dulu. Buka kotak. Umpama buka kotak ya. Isinya tidak boleh keluar semua, ada surat suara, ada paku coblos ya, kemudian pokoknya perlengkapan yang ada di sini yang untuk di hari H ada di dalam semua. Dikeluarin untuk surat suara dihitung kembali jumlahnya ada berapa. Selesai contoh 1 2 3 4 5 besar. Kotaknya lalu ditunjukkan ke saksi. Ya, bahwasanya kosong. Selesai. Nah, kemudian ya, setelah itu kotak ditutup kembali dan digembok. Ya, kuncinya disimpan. Lalu ditaruh di tempat asalnya di sono. Ya, tuh. Dan anggota yang lainnya masuk ke dalam posisi masing-masing. Ya. Setelah dihitung jumlah DPT-nya ada berapa, lalu saksi maju ke depan untuk menandatangani. Saksi maju sih. Ya, berita acara. Maju sih. Ya, saksi ngomong. Ya. Saksi maju. Berapa tangan? Ya, kuasa tangan 1 tangan. Tangan sudah. Ya. Yang kedua. Yang ketiga lanjut. Ya. Oke, setelah itu langsung ke prosesi pemungutan suara. Jadi petugas nomor 1 ya bertugas untuk menerima surat undangan beserta KTP asli dan KK. Ya. Salah satu saja boleh. Boleh juga boleh. Ya. Langsung aja. Mangga tadi mana yang satunya? Iya. Depan dulu, Pak. Depan dulu. Ya. Nah, dicek dulu suhunya berapa? Oh, ternyata 36. Ya, gitu. Ulang. Cek. Ulang, dicek repeat. Cek. Cek dulu. Pira. Wow, 76. Ya, lanjut nanti. Lanjut ke prokes, ini disemprot, ya semprot itu, lalu taruh di sini undangannya. Nah, lihatnya di nomor DPT, ya di checklist langsung ke petugas nomor 2, ya petugas nomor 2 yakni tanda tangan di. Ya, tanda tangan di absensi. Ya, saya itu langsung ke ketua. Ya, dibuka terlebih dahulu. Barangkali. Ya, oke. Iya. Iya. Nah, dan terus langsung dibawa ke bilik masuk. Pak. Ya. Iya, maka Kan udah dilihat tadi bilang dilihat. Oh, iya boleh. Ya. Masuk ke bilik, memilih, ya. Lalu selesai dimasukkan ke dalam kotak, masuk, ya. Kemudian langsung ke tinta. Nanti tintanya yang petugas tinta bukan dicelup tapi ditetesin pakai pen. Oh, ya, di itu.
Ulang maning. Si Jiman kan. Si Jiman. Ya. Oke, tuh. Lanjut yang kedua. Bu, ayo. Ya. Dicek dulu. Cuci tangan dulu. Ya, selesai. Umpamanya. Ya, selesai. Langsung nyoblos apa Langsung dicek suhunya. langsung? Berarti ninjur. Lalu dikasih saluran plastik. Ya. Ya, sama ini. Ya, langsung sini. Dicek. Maksimal nunggunan ya kurang ya. Iya, ini keterangan. Kan ada tempat tunggu maksudnya mah. 10 wong manjing apa piye? Iya. Ya, jadi nanti Kok sampai di selengna ya, Kak. Kak kosong. untuk surat undangan, ya, surat undangan usahakan jangan ditumpuk seperti sebelumnya. Jadi ketika datang langsung ditangani masuk. Apabila di dalamnya antri, ya langsung suratnya jangan dikasih dulu, dipegang. Ya, dipegang. Apabila semisal yang tidak bisa berjalan, lumpuh, ya, ada dua alternatif. Bisa kita jemput bola, bisa ke rumah dengan disaksikan oleh kuasa calon, ya, dan juga pihak dinas datang, atau apabila bawa kursi roda bisa, ya, kursi roda masuk kayak gitu bisa. Seperti nanti pas masuk ke dalam biliknya itu harus didampingi oleh saudaranya, istrinya. Oke, paham ya, Pak, Bu? Ada yang tidak lagi? Ada gambaran nggak kira? Contoh ini apa yang suhunya di paling tinggi itu di apa? Nah, oke. Apabila salah satu warga kita pas ketika pengecekan pertama, ya, suhunya 37,8 misalkan tinggi. Nah, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam area pemungutan suara. Ditahan dulu kasirnya di depan. Bu, tolong ditahan dulu. Ya. Jadi tetap surat suaranya diambil oleh kasir, disaksikan oleh kuasa calon, ya, tidakkan dulu, ya, petugas ini keluar, ya, ikut keluar, petugas 1, 2 keluar ikut, ya, sambil ngecek, ikut didata, kemudian ya betul, tanda tangan, baru nyoblosnya di luar. Jadi antara sekat nih Pak, itu contoh nih, ini tenda, ini masuk ke dalam area, masih area tapi nggak jauh dari tenda tersebut, nah gitu. Selesai nyoblos, lalu surat suaranya diserahkan ke Gasrib, ya, dan diserahkan ke kuasa calon, lalu dimasukkan ke kotak. Itu, ya, oke. Ada yang ditanya lagi? Sudah ada gambaran? Jadi fungsinya Gasrib yang di depan itu melerai. Ya, ketika ada kerumunan, ya tolong atur yang ini, yang rapi. Ya, jangan sampai nanti kita dikit, ya, tadi. Dan Gasrib juga nanti ada harus tahu mana yang pemilih VIP, yang tadi itu yang 3 orang itu, ya harus tahu. Oh, dan ini VIP, boleh langsung ditangani, dilayani. Oke, bisa dipahami? Ada yang ya? Untuk surat undangan ya. Ya. Artinya di nomor 1 apa di nomor 3? Apanya? Untuk surat undangan. Di nomor 2. Di nomor 2. Ya. Jadi nanti di dalam kotak itu ada alat coblos paku, ada 2 macam, 1, 2. Yang satu khusus DPT laki perempuan, yang satu untuk DPTB laki perempuan. Itu. Berarti di nomor 2 berarti. Nomor 2. Dari sini ngecek, ya. Oh ya, cetreng. Dibawa ke sini. Set untuk tanda tangan. Baru laki-laki tulis berarti 1 di belakangnya. Jeblos.
Gitu. Terus lanjut perempuan 1 jeblos. Berarti kalau ke nomor 3 udah enggak. Nomor 3 sudah tidak memegang surat undangan, langsung mengambil surat suara yang dibuka terlebih dahulu dan dilihatkan oleh saksi. Nah, gitu. Jangan miring ya, kayak gitu. Lalu dibawa ke bilik, dipilih, coblos. Ya, Pak Bu punten, nanti nyoblosnya itu karena ini lipatannya sangat riskan, jadi dibuka dulu. Ya, usahakan nyoblosnya yang rapi lah. 1 blos, ada yang bus. Ya, misalnya ya. Cukup 1 coblosan saja itu cukup. Ya. Oke. Jadi yang petugas tinta jangan dicelupin tapi ditetesin. Ada lagi yang dilihat? Ya. Guru. Gastrip di belakang ngawasin. Ya. Nah, yang di depan tuh sama. Tolong pas ketika pengecekan, apakah sudah ada tanda tinta apa belum? Nah gitu, dilihat juga kayak gitu. Oh ada. Nah, masih basah tidak? Kalau masih basah berarti sudah memilih. Gitu. Masih adik sebelah sini. Ada lagi? Ada lagi untuk prosesi pemungutan suara sudah paham ya, Pak, Bu? Kalau sudah kita lanjut ke penghitungan. Ada yang diterang ya? Sudah cukup? Dari awal masuk, ya, masuk itu yang pertama adalah gastrip dulu yang depan, ya, gastrip dulu, dicuci tangan, di tangan selesai, baru dicek suhunya, cek, ya, kasih hand sanitizer, es plastik, lalu baru masuk ke sini, 1, plastik di depan. Udah di tugasnya 5 saja. Ya, ini prokes kayak gitu tugasnya. Kayak gitu. Ya. Jadi 20. Khususnya 20. Ya. Nah, kalau ada yang lowong 3 baru boleh. Ya. Oke, sudah. Ada yang lagi? Jelas ya? Jelas? Nanti itu ditutup pakai kain ya, kerobongan pakai kain nanti. Ada lagi? Lanjut? Kalau ada kita langsung. Ya. Ada lagi? Oke. Lanjut? Ya. Kata apa? Kata apaan? Jam 12 tank ya tutup. Ya. Kalau yang di dalam ya masih dilayani, tapi pas yang di luar ujung masuk itu udah nggak boleh. Ya. Oke, jam 12 selesai aja, langsung kita ke penghitungan suara. Nanti Mas Yahya itu posisinya di sini.
Nanti di sini ada meja. Porsinya. Ya meja. Meja lah porsi. Ya. Nah. Tes. Jadi sebelum pembukaan kotak, petugas gastrip atau keamanan menutup pintu depan dan belakang untuk mengantisipasi orang yang tidak berkepentingan bisa masuk. Ini diperkhususkan untuk bantuan dan saksi. Orang lain tidak diperbolehkan masuk ke arena dalam tenda tersebut. Maka pagar harus dipasang. Tuh. Ya, jadi nanti semua petugas ya standby di depan. Kita sediakan 5 kotak dus kecil. Ya, tujuannya apa? Itu fungsinya untuk menaruh ya atau surat suara yang sah ya. Itu ditaruh contoh misal ada 4 ya, manggis, pisang, jambu, kelapa. Nah, ketika suara 1 misal jambu, maka taruh di box jambu. Suara pisang taruh di box pisang sampai seterusnya. Jadi jangan ada yang ke pinter. Ya. Ada yang fungsinya melipat lalu ditaruh, ya. Ada yang menghitung, ya, nulis. Ada yang nunjuk dan ada yang membacakan. Itu. Ya. Pak, idealnya kotak yang tadi ditaruh itu harusnya di atas meja aja, jangan di bawah. Iya, di atas meja. Iya, di atas meja. Sumpah. Ya, nanti di akhirnya gitu. Ya. Jadi nanti suara yang di dalam kotak suara ini itu tidak dituang, tapi masih di dalam posisinya. Ya, begitu. Langsung petugas kita melakukan prosesi penghitungan suara. Cuma 5 orang kan? Ya. Saksinya ning depan kun kah? Ning depan kotak kah? Ya, posisi depan. Mau nabe rada maju wae maju. Tuh. Yang tulis satu. Ada yang nulis. Tapi ada yang lipat. Satu yang lipat kalau ditaruh, ya. Ya. Nomor 1 ngambil. Sip. Kasih ke ketua. Tuh. Satu petugas yang ngambil lalu dibuka lalu kasihkan ketua, ya. Misal contoh, misal. Ada pembunuh. Oke, kan? Ya. Di sini. Oh, Saksi di sini. Ya. Misal. Ya. 8 misal. 8 tok 8. Bos. Ya. 7. Jangan dipasang di kono, Pak. Nah, sah. Iya, orang kali-kali, Pak. 5. Ya. Sampai selesai ya, lalu dijumlahkan di situ. Ya. Nomor 5 ada berapa? Kemudian 6 ada berapa? 7 ada berapa? 8 ada berapa? Ya, direkapitulasi ya. Selesai baru yang tadi surat suara yang ada di box 1 2 3 4 5, yang 5 itu surat suara rusak atau yang tidak sah. Ya, selesai semua, sudah direkap, lalu ditaruh di kotak suara semua. Plus jadi 1. Ya. Yang jelas nanti di surat suaranya itu ya, yang surat suara sahnya ditaruh di itu di amplop ya, di Ikan perdolim ya? Apa perdokol? per 25 ikat. Lawe ya, Lawe ya, gitu diikat.
Haribob, ya. Nah, langsung ditaruh di kotak suara semua 5 box itu. Selesai? Yang itu rekapitulnya yang di TPS ditaruh di sini semua. Plus, ya. Kemudian dibawa ke sekretariat atau di balai desa untuk melakukan penghitungan rekapitulasi final. Jadi ada ya, penghitungan di masing-masing TPS, ya, TPS 1, 2, 3, 4, ya, dibawa semua sini, ya, lalu di rekapitulasi final, ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang pemenangnya. Ya, ketua TPS saksi, ya, nanti dilihat di rekap kayak gitu tuh. Nah, ternyata pada saat penghitungan rekapitulasi final tingkat desa, ya, di tingkat desa ada 2 calon. Ya, iya suaranya pada 2 calon yang suaranya ya itu sama, perolehannya sama. Apabila terjadi di lapangan seperti itu, maka kami selaku panitia 9 akan merekap, ya, hasil rata-rata dari masing-masing TPS. Gambarnya gitu, ya. Jadi presentasi masing-masing TPS, mana nih yang unggul nih? Itu, iya betul, tugas panitia. Tapi ketua TPS-nya itu wajib menyaksikan, ya, kayak gitu. Jadi nanti kami dihitung sesuai peraturan yang sudah ada, ya, mana yang hasil presentasinya paling unggul itu yang dijadikan sebagai pemenang. Ya, kan? Ulang. Kalau jadi misal contoh 5, 6, 8, nah dijumlahkan semua di rekap penal, itu ternyata jumlahnya itu ada yang sama, misal 200, 150 misal, ada 200 sama. Nah, dilihatnya dari presentasi tiap-tiap TPS. Mas TPS 1 berapa nih presentasinya? 2 berapa? 3 berapa? 4 berapa? Ternyata pas dihitung sesuai aturan, ya. Oh, ternyata yang nomor 5 yang presentasinya masing tiap-tiap TPS itu unggul. Nah, gitu. Jadi itu yang dinyatakan sah sebagai pemenang. Itu maksud saya. Syukur-syukur ya tidak terjadi seperti itu. Apabila terjadi draw, maka kita ambil dari presentasi masing-masing TPS, kayak gitu. Ya, jadi kan ada tuh, wah draw ulang, tidak. Ya, saya beri Pak Samad, tidak ada pengulangan. Ya, jadi ketika di lapangan di rekapitulasi final terjadi draw atau jumlahnya itu sama, maka kita ambil sesuai aturan, ya, dihitung dari presentasi dari tiap-tiap TPS itu. Apakah yang kecil bisa jadi itu yang unggul, yang besar belum tentu itu yang ini. Jadi maka itu finalnya di hasil rekapitulasi final di tingkat desa. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran ya? Sudah ada gambaran? Ya, yang jelas punten hati-hati di lapangan, titip, ya titip. Ketika ada hal-hal yang sifatnya itu meragukan, tolong langsung konfirmasi ke pihak panitia. Pihak panitia akan langsung ke lapangan. Ya, jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang bisa menyebabkan adanya indikasi, ya diam-diam saja, nanti imbasnya adalah semua. Jadi ketika di lapangan ada trouble atau apa, tolong masing-masing anggota TPS langsung koordinasi dengan panitia biar kami bisa mengecek di lapangan.
Gimana, ada yang ditanyakan? Udah jelas? Pak, simulasi kalau rusuh dong penanggapannya gimana? Rusuh. Ya. Rusuhnya pada dasar apa? Ya. Kalau pada saat penghitungan, ya kan gasnya di luar ditutup, belakang tutup. Ya, ketika ada kayak gitu, ya gasnya tolong kan ada tuh dari masing-masing calon itu kan ada tuh tim ininya, ya. Ada tim keamanan, Ya, tim keamanannya ada gitu. Nah itu khusus Orang. itu. Ya, jangan Tenang, ada bantuan. Salah. ya. Insya Allah di malam sembilan mudah-mudahan ya apapun hasilnya semua aman, damai. Ya. Intinya apapun hasilnya satu ya persatuan seluruh masyarakat Malang Semirang itu aja. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu sudah jelas ya gambarannya ya. Nah, itu Pak, untuk ketentuan surat suara sah dan tidak sah, barangkali para saksi ataupun para calon yang belum tahu. Coblosan berapa? Apa ini? Oh gambaran. Ini mau Kang? Mangga ya Kang? Ya, ini contoh. Apa ya? Tahu saksi. Ini. Dibantu kan Dok. Nih, contoh besar. Ya, kalau posisi masih di angka 2 itu sah. Sah ya. Angka. Angka itu sah. Kalau di sampingnya Sampingnya kan yang penting masih dalam kotak ini masih sah. Ya, kotak foto atau di kotak nomor itu masih sah. Nomor Ya, sah. apabila sah Satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sah. 1, 2, 3, Nomor 4 itu. tokoh KB itu tidak sah. Ya, contoh misal ketika nyoblosnya pas di garis. Ya, maka Kok kira gak pegang mic lu kan? iya, Kita jauh sih Bu. dari belakang. Beratnya nih, mana nih lubangnya? Apakah sobekannya kali lebih ke dalam? Bisa. Kalau sobekannya lebih keluar itu tidak sah. Ya, contoh misal ini kotak, ada garis, kemudian di sini. Tuh, kalau ini, berarti yang ini di dalam di luar. Kalau nomornya kayak mestinya sobekannya lebih condong ke dalam kotak, berarti itu sah. Kalau condongnya lebih keluar, itu tidak sah. Tengah-tengah 1 itu sah. 2, pokoknya yang di tengah-tengah angka ini itu sah. Yang mana? Oh, yang sini. Ini. Kalau di tengah-tengah pos kayak gini, ya tidak sah. Pilih mana? Milih beli. Tengah. Ya, tidak sah. Ya, ya, jadi usahakan manfaatkan hak milik Bapak Ibu sekalian, ya, kayak gitu. Kali-kali kamar sekali Kang. Mana lagi? terjadi apa? Misalkan terdapat 5 coblosan dalam satu kotak. Mana dapat nih? Dalam satu kotak, misalkan nyoblosan tuh calon nafsu saya setelah coblos 5 kali dalam satu kotak. Sakit nafsu nih. Ini kalau disesuai Mike. Makasih Mike. kalau disesuai perbuk di contohnya itu kan hanya 1 coblosan saja. Apabila terjadi nih, kalau di contoh di peraturan itu gambarnya kan hanya 1 coblosan Bapak Ibu sekalian. Tapi kan di lapangan kan takutnya barangkali sampai senengnya Ya, 3 kali. 3 kali atau 2 kali tapi masih di dalam area 1 foto itu sah.
Tuh, nanti dilihat oleh para saksi, Pak nih. Ya, sekarang kayak gitu. Gitu. Ini. Ya. Apa, Pak? Emangnya? Ya. Ya, begitu. Jadi intinya ya tadi kalau nyoblosnya di luar area kotak ini itu tidak sah. Dicoblosin semua gambar itu tidak sah. Atau di tengah-tengah garis kotak ini tidak sah. Yang sah adalah pas posisi di angkanya atau di area angka atau di area foto itu yang sah. Ya. Nah tadi posisi hingga nyoblosnya pas di garis foto. Nah dilihat apakah condongnya keluar apa ke dalam. Kalau condongnya keluar berarti tidak sah. Kalau condong di dalam itu sah. Ya. Paham ya? Pak? Maksudnya? Sah. Ya, betul. Oke. Saya pahami? Ada lagi? Cukup? Gimana? Iya tadi itu satu kotak nyoblosnya mutelu muloro ya itu maksudnya sah. Itu biasa. Udah cukup? Ada yang lagi? Jelas? Ya. Jadi nanti selesai penghitungan panelnya ya di tingkat desa. Jadi tugas anggota TPS ya saya minta tolong kerja dengan sinergi dengan baik, jangan sampai ada kesalahan di lapangan. Ketika ada trouble di lapangan ya tolong konfirmasi ke panitia agar kami bisa menyelesaikannya ya. Oke, jelas? Paling gampang. Yang kita tanya tadi Ya. masalah waktu. Apakah waktu itu baku sesuai dengan ketentuannya yang sudah ditentukan 15 menit sebelum jam 7 dari anggota tim tadi menyelesaikan terus membuka kotak itu pada jam 7. Apakah itu sudah baku, sudah menjadi aturan? Sebenarnya untuk pas ketika waktu simulasi di sana itu karena waktu kemarin itu perlengkapannya sudah ada di dalam kotak semua Pak. Jadi jam 7 tank itu sudah mulai pembukaan kotak itu. Jadi untuk sambutan dan pembacaan janjinya itu jam 7 kurang. Jadi 15 menit sebelum jam 7 itu pembukaan, pembacaan janji sama membacakan jumlah. Kan tadi ini ada dua perangkat, satu perangkat yang ada di dalam kotak suara, satu perangkat yang ada di luar kotak suara. Yang di luar kotak suara itu adalah jumlah DPTB yang namanya dipajang di papan pengumuman depan, tatip, kemudian contoh surat suara ya di depan. Nah, pembacaannya itu sebelum jam 7 ya, dilihat dari tadi jumlah DPT dan sebagainya. Jam 7 langsung baru buka kotak. Dalamnya ada juga Pak, ada DPT, DPTB, surat suara, surat tambahan, kemudian paku dan sebagainya ada semua kayak gitu. Dan langsung penghitungan, hitung jumlahnya ada berapa, surat suaranya sampai sudah tahu jumlahnya ada berapa, lalu disaksikan oleh para saksi tanda tangan. Selesai posisinya, baru kita mulai ya. Ketua bilang sudah mulai penghitungan suara, sudah mulai pemungutan suara. Nah baru mulai masuk kayak gitu. Di jam 7 buka kotak Pak. Itu sudah ketuanya. Jadi prosesi tadinya itu jam 7 sebelum pokoknya sebelum jam 7. 15 menit sebelum jam 7 itu prosesinya. Posisi kartu disebut
pada saat jakpro selesai. Setuju? Iya. Iya, di meja kedua, di meja nomor 3 bisa saluran saksi. Kan dihitung Pak, ada berapa jumlahnya, dihitung saksi. Oh iya, mengesahkan, lalu tanda tangan di berita acara itu. Nah, jangan lupa nanti pas sudah dihitung, ketua TPS tanda tangan terus. Ya, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, maka surat suaranya itu dianggap tidak sah. Itu. Ada lagi? Cukup? Gua balik gue, aduh. Cukup? Kalau cukup, barangkali dari yang lain ada tambahan? Pak Cep? TPS 1 paham? TPS 1, 2, 3, 4, 4 udah ini kan? Jelas ya? Jelas kan? Ya. Kita tinggal menghitung hari saja nih. Sabtu hari ini, besok Minggu, Senin, Selasa, udah Rabu kita udah mulai. Ya. Berdoa semoga ibu sehat selalu, ya, terhindar dari mara bahaya dan penyakit, ya, sehingga pada saat sebelum dan sesudah kegiatan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah paham, berarti kami sudah cukup. Tinggal nanti selesai ini, ya, para kuasa calon nanti akan barangkali ada beberapa yang harus disepakati nanti pada saat tanggal 31, ya, nanti itu ketika yang di lapangan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara, ya tolong ya kita mengajukan ke berita acara, ya. Dan yang dikuasai oleh calon juga yang di dalam orang yang khusus yang sudah ada tanda buktinya. Kalau yang selain itu, Kasih atau yang TPS wajib menolak. Itu. Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi, saya rasa dicukupkan karena waktu sudah mulai menginjak pagi, ya. Jadi ini hari mau pagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila jamuannya masih asrep, ya. Nanti insya Allah pas hari H manis, ya. Gitu. Ya. Sekian dari kami selaku panitia 9, mohon maaf atas jamuannya barangkali kurang tidak berkenan di hati para rekan semua. Kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.